Suara tangisan bayi memecah keheningan sore itu. Namun, bukannya simpati yang didapat, melainkan bentakan keras dari ruang tengah. "Heh, Alina, bisa diamkan anak itu tidak?" Kepalaku pusing dengar dia menangis terus. "Dasar wanita tidak becus," teriakan Bu Ratna, ibu mertuaku, melengking tajam hingga menembus dinding kamar. Aku menggigit bibir, menahan perih di jahitan bekas operasi sesar yang baru berumur 1 minggu. Dengan langkah tertatih, aku menggendong putraku, Banyu, menepuk-nepuk punggungnya pelan. "SSST, sayang, maaf ya, nenek lagi marah," bisikku lirih. Air mataku menetes mengenai pipi mungilnya. Baru 1 minggu aku melahirkan, tapi tak ada satupun perlakuan manusiawi yang kudapatkan di rumah ini. Dimas, suamiku, seolah buta dan tuli. Gajinya sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, yang ironisnya adalah anak perusahaan milik keluargaku yang sengaja kusembunyikan identitasnya, membuatnya merasa seperti raja. "Alina, kau tuli ya?" Pintu kamar didobrak kasar. Bu Ratna berdiri di sana dengan wajah merah padam, berkacak pinggang. Matanya menatapku jijik, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. "Lihat dirimu," cibirnya. Rambut acak-acakan, bau minyak telon, muka kusam. Pantas saja Dimas jarang pulang. Siapa yang betah melihat istri model begini? Sudah miskin, jelek, menyusahkan pula. "Bu, aku baru saja selesai menyusui, dan jahitan operasiku masih sakit," sahutku pelan, mencoba membela diri. "Alasan, orang zaman dulu melahirkan di sawah langsung bisa mencangkul. Kau saja yang manja karena dasar orang miskin tak tahu diri. Cepat keluar. Bersihkan ruang tamu." Dimas bilang dia mau membawa tamu istimewa. Tamu istimewa? Hatiku berdesir. Sudah 3 hari Dimas tidak pulang dengan alasan lembur. Dengan menahan sakit yang luar biasa di perut bagian bawah, aku meletakkan Banyu yang sudah tertidur di ranjang. Aku berjalan keluar, mengambil sapu dan pel. Rumah ini sebenarnya kubeli dengan uang tabunganku sendiri sebelum menikah. Namun atas permintaan Dimas, sertifikatnya belum diurus balik nama agar terlihat sebagai hasil kerja kerasnya di depan ibunya. Betapa bodohnya aku dulu karena cinta. 1 jam kemudian, suara mobil terdengar berhenti di halaman. Jantungku berdegup kencang. Aku merapikan daster lusuhku, berharap Dimas setidaknya mau melihat anaknya sebentar. Pintu terbuka. Dimas masuk dengan senyum lebar yang sudah lama tak kulihat. Tapi, senyum itu bukan untukku. Di lengannya, menggelayut manja seorang wanita muda, cantik, berdandan menor dengan pakaian ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. "Mas." Suaraku tercekat. Dimas menoleh, senyumnya langsung lenyap berganti tatapan dingin. "Oh, kau ada di situ. Kenalkan, ini Siska." Wanita bernama Siska itu menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu menutup hidungnya dengan tangan yang lentik. "Ih, Mas, ini pembantumu? Kok bau banget sih rumahnya? Katanya kamu punya istri." Bu Ratna yang muncul dari dapur langsung menyambut mereka dengan wajah berseri-seri. "Wah, ini Siska ya? Cantik sekali. Wangi, bersih, berkelas. Tidak seperti yang itu tuh." Bu Ratna menunjukku dengan dagunya. Dimas tertawa kecil, lalu merangkul pinggang Siska semakin erat. "Alina, dengar baik-baik. Mulai hari ini, Siska akan tinggal di sini." Duniaku rasanya runtuh. "Apa maksudmu, Mas? Aku istrimu. Aku baru saja melahirkan anakmu 1 minggu yang lalu. Dan kamu membawa perempuan lain ke rumah kita." "Rumah kita?" Dimas mendengus remeh. "Ini rumahku. Aku yang bayar listrik, aku yang kasih kau makan. Sadar diri, Alina. Kau itu cuma wanita kampung yang beruntung aku nikahi. Lihat Siska, dia sekretarisku, dia pintar, dia cantik, dan dia bisa memuaskanku. Tidak sepertimu yang cuma bisa mengeluh dan minta duit." "Tapi Mas..." "Diam," bentak Dimas. "Siska sedang hamil anakku. Usianya sudah 2 bulan. Duar, bagai disambar petir di siang bolong. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai dingin. Hamil? Jadi selama aku mengandung Banyu, dia berselingkuh?
Siska berjalan mendekatiku, bunyi hak tinggi sepatunya menggema menyakitkan. Dia menunduk, tersenyum licik. Mbak Alina, jangan khawatir. Aku tidak keberatan berbagi atap. Asal Mbak tahu diri saja. Anggap saja Mbak di sini menumpang. Lagi pula, Mas Dimas bilang Mbak jago bersih-bersih. Kan? Jadi aku bisa fokus mengurus Mas Dimas. Benar itu, timpal Bu Ratna. Siska ini menantu idaman ibu. Dia bawa mobil sendiri, tasnya bermerek. Kau, Alina, datang ke sini cuma bawa baju rombeng. Air mataku kering seketika. Rasa sakit di bekas operasiku tiba-tiba hilang, tergantikan oleh api kemarahan yang membara di dada. Mereka pikir aku siapa? Mereka pikir aku hanyalah Alina, gadis yatim piatu miskin yang mereka pungut? Mereka tidak tahu bahwa Alina hanyalah nama tengahku. Namaku adalah Alina Wijaya, pemilik tunggal Wijaya Corp, perusahaan induk tempat Dimas bekerja sebagai kacung. Aku menyamar karena ingin mencari cinta yang tulus, bukan cinta karena harta. Dan inilah jawaban yang kudapat. Ketulusan dibalas dengan penghinaan. Kau mau diam saja di situ seperti orang gila. Dimas menendang pelan kakiku. Siapkan kamar tamu untuk Siska. Angkat barang-barangnya dari mobil. Cepat. Aku mendongak. Menatap mata Dimas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi cinta di sana. Hanya ada perhitungan. Baik, kataku pelan, tapi dengan nada yang berbeda. Dingin dan datar. Akan kusiapkan tempat untuknya. Nah, begitu dong. Tahu diri, cemooh Bu Ratna. Aku bangkit berdiri. Rasa sakit fisik itu masih ada, tapi tekadku jauh lebih kuat. Aku berjalan keluar menuju mobil Siska. Namun, bukannya mengambil koper. Aku mengeluarkan ponselku yang selama ini kusembunyikan di saku daster, ponsel khusus yang hanya kugunakan untuk urusan bisnis. Aku menekan nomor asisten pribadiku, orang kepercayaan yang selama setahun ini memegang kendali perusahaan atas namaku. Halo, Bu Alina? Tumben menghubungi nomor ini, suara di seberang sana terdengar kaget namun sigap. Mataku menatap tajam ke arah jendela rumah, di mana terlihat siluet Dimas sedang mencium kening Siska sementara ibunya tertawa bahagia. Rian, suaraku bergetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Siapkan tim audit forensik. Kumpulkan semua bukti penggelapan dana di cabang Jakarta Selatan yang dipimpin Dimas. Cek juga aliran dana ke rekening atas nama Siska. Baik, Bu. Apakah Ibu akan kembali? Ya, jawabku tegas. Besok pagi. Siapkan rapat pemegang saham luar biasa. Panggil Dimas dan seluruh jajaran manajer untuk hadir. Aku ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang mereka injak-injak. Aku mematikan telepon. Malam ini, biarlah mereka tertawa. Biarlah mereka tidur nyenyak di atas penderitaanku. Karena besok, aku pastikan mereka akan lupa caranya bernapas dengan tenang. Aku kembali masuk ke dalam rumah dengan wajah tertunduk, menyeret koper Siska seperti pembantu yang patuh. Tapi di dalam hatiku, sang CEO telah bangun dari tidur panjangnya. Ini kopernya, Nyonya Siska, kataku sambil meletakkan tas itu. Bagus, Siska menepuk pipiku pelan, seolah aku hewan peliharaan. Besok pagi buatkan sarapannya. Aku mau nasi goreng seafood, udangnya harus segar. Dan kopiku, seru Dimas. Jangan terlalu manis. Tentu, jawabku singkat. Nikmati malam ini sepuas kalian. Mereka tidak menyadari nada ganjil dalam suaraku. Mereka terlalu sibuk dengan kesombongan mereka. Besok, saat matahari terbit, neraka mereka akan dimulai. Pagi itu, aroma nasi goreng seafood seharusnya menggugah selera, namun di rumah ini, aromanya tertutup oleh bau busuk kesombongan. Aku meletakkan piring di hadapan Siska dengan hati-hati. Tanganku masih gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan sakit di punggung akibat tidur di atas tikar tipis di ruang belakang semalam. Kamar utamaku sudah resmi dikuasai oleh Dimas dan gundiknya. Siska melirik piring itu dengan tatapan menilai. Dia mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu, prak, sendok itu dibantingnya ke meja. Ya ampun, Mas, ini udangnya nggak segar ya? Kok rasanya aneh begini?
rengek Siska sambil memasang wajah mau muntah yang dibuat-buat. Aku kan lagi hamil muda, Mas. Kalau makan yang gak fresh, nanti anak kita kenapa-napa gimana? Dimas yang sedang menyesap kopinya langsung menatapku tajam. Alina, kamu niat masak enggak sih? Siska itu sedang mengandung pewarisku. Kalau kamu iri, jangan racuni makanan dia. Aku mengepalkan tangan di balik daster lusuhku. Udang itu kubeli subuh tadi di pasar dengan sisa uang belanja yang kukurangi dari jatah makanku sendiri. Itu udang segar, Mas. Baru beli tadi pagi, jawabku datar. Alah, membantah terus. Bu Ratna menyambar piring nasi goreng itu lalu berjalan ke tempat sampah. Tanpa ragu, ia menumpahkan isinya ke sana. Makanan sampah. Jangan kasih makan cucuku dengan sampah. Sana masak lagi. Buatkan bubur ayam, cari ayam kampung yang mahal. Bu, uang belanja sudah habis. Kataku jujur. Mas Dimas belum kasih uang lagi sejak minggu lalu. Dimas berdecak kesal. Ia merogoh dompetnya, mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dan melemparnya ke wajahku. Kertas biru itu melayang jatuh ke lantai, tepat di dekat kakiku. Dasar boros. Istri nggak becus atur keuangan. Itu 50.000, cukup buat makan sehari ini. Jangan minta lagi, bentak Dimas. 50.000? Untuk makan 4 orang dewasa dan kebutuhan bayi? Padahal aku tahu persis. Jam tangan yang melingkar di tangan kiri Dimas itu harganya 15 juta, uang yang ia ambil dari markup anggaran proyek bulan lalu. Aku memungut uang itu dengan tenang. Dalam hati aku mencatat, penghinaan nomor 102. Ditambahkan ke dalam tagihan. Terima kasih, Mas, ucapku. Oh ya, satu lagi, sela Siska sambil tersenyum miring. Ia menendang tumpukan laundry di sudut ruangan. Bajuku yang di koper semalam, tolong dicuci ya. Jangan pakai mesin cuci, nanti bahannya rusak. Cuci pakai tangan. Itu sutra impor, harganya lebih mahal dari harga dirimu. Bu Ratna tertawa terbahak-bahak mendengar hinaan itu. Dengar itu, Alina, tahu diri sedikit. Siska ini aset berharga keluarga. Aku mengangguk pelan, mengambil keranjang baju kotor itu. Bau parfum mahal menyeruak. Di antara tumpukan baju itu, mataku menangkap sebuah struk belanja yang terselip di saku blazer Siska. Aku mengambilnya diam-diam saat berbalik menuju sumur belakang. Struk pembelian tas branded. Total, 250 juta rupiah. Pembayaran, kartu kredit perusahaan. Darahku mendidih. Itu kartu kredit operasional kantor yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan darurat perusahaan. Dimas benar-benar sudah gila. Dia tidak hanya korupsi kecil-kecilan, dia sudah merampok perusahaanku secara terang-terangan untuk membiayai pelacur ini. Sambil mengucek baju di sumur belakang, air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena marah pada diriku sendiri. Bagaimana bisa aku mencintai laki-laki sebodoh dan sejahat ini dulu? Bagaimana bisa aku membiarkan putraku, Banyu, memiliki ayah seperti dia? Oek-oek. Suara tangisan Banyu terdengar dari kamar sempit di belakang. Aku buru-buru membilas tangan, berlari masuk. Di sana, Banyu menggeliat tak nyaman. Popoknya penuh, tapi persediaan popok sudah habis. Aku menatap wajah anakku. Wajah tak berdosa yang menjadi korban keegoisan ayahnya. Maafkan Bunda, nak, bisikku sambil mencium keningnya. Hari ini terakhir kita hidup begini, Bunda janji. Pukul 9 pagi. Dimas sudah berangkat kerja, tentu saja tanpa pamit padaku. Dia mencium Siska mesra di depan pintu, lalu memberikan kartu kreditnya pada wanita itu. Beli apa saja yang kamu mau, sayang. Nanti malam kita dinner di luar. Siska kini duduk di sofa ruang tamu, menonton TV sambil memakan camilan. Kakinya dinaikkan ke atas meja. Bu Ratna sedang arisan di rumah tetangga, memamerkan menantu barunya yang katanya kaya raya. Inilah kesempatanku. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu. Aku mengeluarkan ponsel rahasiaku lagi. Ada pesan masuk dari Rian. Rian, Bu Alina, semua bukti sudah lengkap. Tim legal sudah menyusun berkas penuntutan. Polisi juga sudah standby jika ibu memberikan perintah penangkapan. Jam berapa saya harus menjemput?
Aku mengetik balasan dengan cepat, jari-jariku menari lincah di atas layar, berbeda jauh dengan gerakan lamban wanita babu yang kuperankan selama ini. Alina, jam 11 siang ini. Jangan bawa mobil kantor. Bawa mobil pribadiku, yang Phantom. Parkir di ujung gang, jangan sampai terlihat tetangga. Aku tidak mau ada drama murahan di sini. Aku mau menghancurkan mereka di tempat di mana mereka merasa paling berkuasa, di kantor. Rian, siap, Bu Presdir. Baju ganti dan perlengkapan tuan muda Banyu sudah saya siapkan di mobil. Aku menyimpan kembali ponsel itu. Saat keluar dari kamar mandi, Siska meneriakiku. Heh, lama banget di kamar mandi? Ngapain aja? Buruan buatkan aku jus jeruk. Haus nih. Aku menatap Siska. Tatapan yang selama ini kusembunyikan. Tajam, dingin, dan menusuk. Siska tersentak kaget. Dia seperti melihat hantu. Kakakmu, kenapa liatin aku kayak gitu? Kurang ajar ya mata kamu. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Tidak ada, Nyonya Siska. Saya hanya sedang berpikir, betapa sayangnya kulit mulus Nyonya kalau nanti harus tidur di lantai penjara yang dingin. Apa? Kau ngomong apa? Siska bangkit berdiri, wajahnya memerah. Kau mendoakan aku masuk penjara? Dasar wanita gila. Tunggu Mas Dimas pulang, aku adukan kau. Silakan, jawabku santai, lalu berbalik menuju dapur. Nikmatilah jus jeruk terakhirmu di rumah ini. Aku membuatkan jus itu. Bukan karena takut, tapi karena aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk mengemasi barang-barang pentingku. Akta kelahiran Banyu, surat-surat berharga yang kusimpan di bawah ubin longgar di kamar belakang, dan tentu saja, cincin kawin kami. Cincin kawin murahan yang dibeli Dimas dengan cara mencicil. Aku meletakkannya di atas meja dapur, di samping gelas jus jeruk Siska. Kutinggalkan secari kertas di bawah cincin itu. Untuk biaya laundry bajumu yang mahal. Semoga cukup. Pukul 10.45. Siska tertidur di sofa karena kekenyangan. Bu Ratna belum pulang. Aku menggendong Banyu dengan kain jarik lusuh. Tas perlengkapan bayi yang sudah robek kusampirkan di bahu. Aku berjalan keluar lewat pintu samping, tanpa menoleh lagi ke rumah yang telah menjadi neraka bagiku selama setahun terakhir. Langkahku ringan. Rasa sakit pasca operasi seolah hilang ditelan adrenalin. Di ujung gang, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam mengkilap sudah menunggu. Mesinnya menyala halus, kontras dengan angkot dan motor butut yang lalu lalang. Seorang pria berjas rapi keluar dari kursi kemudi, membungkuk hormat padaku. Selamat siang, Bu Alina. Tetangga yang kebetulan lewat melongo. Mereka berhenti berjalan, menatap tak percaya pada wanita berdaster lusuh yang sedang dibukakan pintu mobil seharga belasan miliar itu. Rian, kataku sambil masuk ke dalam mobil yang sejuk. Jalan. Kita ke salon dulu, lalu butik. Aku tidak mungkin memecat manajerku dengan penampilan gembel begini. Rian tersenyum simpul, menutup pintu pelan. Baik, Bu. Selamat datang kembali. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan debu jalanan yang beterbangan. Di dalam, aku menatap Banyu yang tertidur pulas di jok kulit Italia. Tidur yang nyenyak. Nak, bisikku, saat kamu bangun nanti, mamamu bukan lagi seorang babu, tapi ratu yang akan mengambil kembali mahkotanya. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari Dimas. Dimas, jangan lupa masak makan siang. Ibuku mau pulang bawa teman-temannya. Awas kalau malu-maluin. Aku tidak membalas. Aku hanya menekan tombol blok. Permainan selesai, Dimas. Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. 2 jam berlalu. Wanita yang berdiri di depan cermin besar butik eksklusif di kawasan Menteng itu, nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Daster lusuh berbau asap dapur dan keringat itu sudah berakhir di tempat sampah. Tempat yang seharusnya. Kini, tubuh rampingku, yang perlahan pulih meski baru melahirkan, dibalut blazer setelan putih gading rancangan desainer ternama. Potongannya tegas, memancarkan aura wibawa yang selama setahun ini terkubur. Rambutku yang tadinya kusam dan diikat asal-asalan, kini tergerai indah, bergelombang rapi setelah ditangani oleh hairstylist terbaik.
Wajahku yang pucat kini segar, pulasan make up natural namun tajam menonjolkan tulang pipiku dan menutupi lingkar hitam di bawah mata. Di kakiku, stiletto hitam mengkilap setinggi 7 cm menggantikan sandal jepit karet yang biasa kupakai ke pasar. Anda terlihat sempurna, Bu Alina, puji Rian yang berdiri di belakangku, menggendong Banyu. Putraku itu pun sudah berganti rupa. Tak ada lagi bedong kain jarik tua. Banyu kini mengenakan baby suit yang nyaman dan hangat, tertidur pulas dalam dekapan nani profesional yang baru saja disewa Rian atas perintahku. Terima kasih, Rian. Suaraku terdengar lebih berat dan mantap. Bagaimana situasi di kantor? Kacau, Bu. Rian tersenyum miring. Undangan rapat darurat pemegang saham sudah disebar 1 jam yang lalu. Seluruh jajaran direksi panik. Terutama divisi pemasaran dan cabang Jakarta Selatan, tempat Tuan Dimas bekerja. Bagus. Aku membetulkan letak jam tangan Rolex di pergelangan tanganku. Ayo kita berangkat. Aku tidak sabar melihat wajah mereka. Sementara itu, di kantor pusat Wijaya Corp, lantai 15. Suasana ruangan manajer cabang terasa panas, meski AC menyala maksimal. Dimas mondar-mandir dengan gelisah, sementara Siska duduk di kursi kerjanya sambil memoles kuteks. Mas, duduk dong. Aku pusing lihat kamu jalan terus. Gerutu Siska. Kamu nggak ngerti, SIS, bentak Dimas. Tiba-tiba ada panggilan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB. Katanya pemilik utama alias Big Boss yang selama ini misterius itu mau datang langsung. Seumur-umur aku kerja di sini, aku belum pernah lihat batang hidungnya. Katanya dia tinggal di luar negeri. Siska meniup kukunya santai. Terus kenapa panik? Harusnya kamu senang. Kinerjamu kan bagus bulan ini. Siapa tahu kamu mau dipromosikan jadi direktur? Kan lumayan, gajinya bisa buat kita jalan-jalan ke Eropa. Dimas berhenti berjalan. Wajahnya sedikit cerah. Benar juga kata kamu. Penjualan cabang kita kan paling tinggi. Yah, walaupun datanya sedikit aku manipulasi, tapi kan untungnya besar. Nah kan, makanya santai aja. Lagian, si Alina bego itu juga nggak mungkin ganggu kita. HP-nya kan jadul, nggak ada kuota, cibir Siska. Tiba-tiba ponsel Dimas berdering. Nama ibunya muncul di layar. Halo, Bu? Ada apa? Aku lagi sibuk nih, jawab Dimas ketus. Dimas, kamu di mana? Pulang sekarang. Suara Bu Ratna terdengar histeris di seberang sana. Si Alina kurang ajar itu kabur. Rumah kosong melompong. Banyu juga dibawa. Terus cincin kawin kamu ditinggal di meja dapur sama tulisan ngejek. Apa? Dimas membelalak. Kabur kemana dia? Paling juga ke rumah tetangga atau minggat ke kolong jembatan. Biarin ajalah, Bu. Nanti kalau lapar juga balik lagi sambil ngemis-ngemis. Tapi Dimas, dia bawa. Sudah dulu, Bu. Aku dipanggil masuk ruang rapat. Ini urusan hidup mati karirku. Nanti aku urus si Alina sialan itu. Dimas memutus sambungan telepon dengan kasar. Ia merapikan dasinya, lalu menatap Siska. Ayo, SIS. Kamu ikut masuk. Sebagai sekretarisku, kamu harus catat notulen. Siapa tahu Big Boss terpesona sama kecantikan kamu dan makin memuluskan jalanku. Siska tersenyum genit, mengedipkan mata. Siap, Bos sayang. Ruang rapat utama di lantai paling atas Wijaya Corp tampak mencekam. Meja oval dari kayu jati sepanjang 10 meter itu dikelilingi oleh para petinggi perusahaan. Wajah-wajah tegang menghiasi ruangan. Dimas dan Siska masuk dengan percaya diri, mengambil tempat duduk di deretan manajer tingkat menengah. Mereka berbisik-bisik, cekikikan kecil, kontras dengan keheningan mencekam para direktur senior. Mas, itu Pak Hartono, direktur keuangan kan? Kok mukanya pucat banget? Bisik Siska. Mungkin dia takut diaudit. Kekeh Dimas pelan. Tenang aja, auditku aman. Aku kan pintar main cantik. Tepat pukul 13, pintu ganda ruang rapat terbuka lebar. 2 orang bodyguard berbadan tegap masuk lebih dulu, berdiri di sisi pintu. Suasana hening seketika. Siska menahan napas, penasaran siapa sosok Big Boss yang legendaris itu. Lalu,
suara langkah kaki terdengar. Ta, ta, ta. Bunyi hak sepatu yang menghantam lantai marmer dengan irama yang mengintimidasi. Rian masuk lebih dulu, memegang sebuah map tebal. Ia berdiri di ujung meja, di samping kursi utama yang kosong, kursi presiden direktur. Selamat siang, semuanya, suara Rian menggema. Terima kasih sudah hadir mendadak. Tanpa membuang waktu, mari kita sambut pemilik saham mayoritas sekaligus presiden direktur Wijaya Corp, Ibu Alina Wijaya. Hening. Otak Dimas seperti berhenti bekerja. Siapa? Alina Wijaya? Namanya mirip istriku. Ah, tidak mungkin. Alina istriku cuma orang kampung bau bawang. Detik berikutnya, sosok itu melangkah masuk. Cahaya lampu ruang rapat seolah terfokus padanya. Wanita itu berjalan dengan dagu terangkat, tatapan matanya tajam menyapu seluruh ruangan bagai elang mengincar mangsa. Aura kekuasaan menguar begitu kuat darinya, membuat para direktur senior sontak berdiri membungkuk hormat. Dimas dan Siska membeku di kursi mereka. Mulut Siska menganga lebar, matanya nyaris keluar. Wanita itu, wajah itu, meski dengan make-up mahal dan pakaian berkelas, mereka mengenalnya. Sangat mengenalnya. Itu Alina. Istri yang tadi pagi disuruh mencuci baju dengan tangan. Istri yang dilempar uang 50.000 rupiah. Istri yang dibilang jelek dan miskin. Alina berjalan perlahan menuju kursi utama. Saat melewati kursi Dimas, ia berhenti sejenak. Aroma parfum yang sangat mewah dan elegan, bukan bau minyak telon, menusuk hidung Dimas. Alina menoleh sedikit, menatap Dimas yang gemetar hebat. Bibir merahnya menyunggingkan senyum miring yang mengerikan. Selamat siang, manajer Dimas. Sapanya, suaranya halus namun mematikan. Kopinya enak tadi pagi. Jeger. Jantung Dimas rasanya copot. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas di hadapannya. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung bercucuran di pelipisnya. Alina, gagap Dimas, suaranya tercekat di tenggorokan. Lancang sekali Anda memanggil nama presdir sembarangan. Bentak Rian keras, membuat Dimas terlonjak kaget. Alina mengangkat tangan, memberi isyarat agar Rian tenang. Ia terus berjalan, lalu duduk di kursi kebesarannya. Ia menyandarkan punggungnya dengan santai, menatap lurus ke arah Siska yang kini menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik map. Baiklah, Alina membuka rapat. Suaranya tegas, berwibawa, dan penuh kontrol. Tidak ada lagi nada memelas seperti saat meminta uang belanja. Saya kumpulkan kalian di sini karena ada hama di perusahaan saya. Hama yang menggerogoti uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup murahan. Mata Alina menatap tajam ke arah Dimas dan Siska bergantian. Dan hari ini, saya akan membasmi hama itu sampai ke akar-akarnya. Alina melempar sebuah map tebal ke tengah meja. Map itu meluncur dan berhenti tepat di depan Dimas. Buka, Pak Dimas, perintah Alina dingin. Bacakan isinya keras-keras. Biar semua orang tahu prestasi apa yang sudah Anda buat. Tangan Dimas gemetar hebat saat menyentuh map itu. Ia tahu, hidupnya sudah tamat. Ratu yang ia hina, kini memegang palu pengadilannya. Ruang rapat itu hening, namun bising oleh detak jantung Dimas yang memburu. Tangannya yang gemetar membuat kertas-kertas di dalam map itu berisik saat disentuh. Saya menunggu, Pak Dimas. Suara Alina memecah keheningan. Dingin, menusuk, dan tak terbantahkan. Atau Anda sudah lupa cara membaca karena terlalu sibuk berselingkuh? Dimas menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Ia menunduk, matanya menelusuri baris demi baris angka dan fakta yang terpampang di kertas itu. Bukti transfer dana proyek fiktif PT Sejahtera Abadi, perusahaan cangkang milik Dimas. Markup anggaran renovasi cabang, 300%. Penggunaan kartu kredit korporat untuk kepentingan pribadi, 500 juta rupiah, butik mewah, hotel bintang 5, perhiasan. Wajah Dimas berubah dari pucat menjadi abu-abu. Tamak. Semuanya tercatat rinci. Bahkan tanggal dan jam transaksinya akurat. Bacakan. Bentak Alina tiba-tiba, membuat Siska yang duduk di sebelah Dimas terlonjak kaget hingga menjatuhkan kuteksnya. Saya? Suara Dimas parau,
nyaris tak terdengar. Saya diduga melakukan penggelapan dana sebesar 2,5 miliar rupiah. Gumam kaget terdengar dari seluruh peserta rapat. Para direktur menggelengkan kepala, menatap jijik ke arah Dimas. 2,5 miliar, ulang Alina pelan, namun nadanya syarat ancaman. Ia berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja, langkah kakinya bergema ngeri. Uang itu seharusnya untuk bonus karyawan gudang, untuk tunjangan kesehatan staf lapangan, dan pengembangan cabang. Tapi kau... Alina berhenti tepat di belakang kursi Siska. Tangannya menyentuh bahu Siska pelan. Siska gemetar hebat, keringat dingin melunturkan make-up tebalnya. Kau pakai uang itu untuk membelikan pelacur ini tas Hermes. Bukan begitu? Bisik Alina tepat di telinga Siska. Siska langsung berdiri, mendorong kursinya ke belakang dengan panik. Bukan salahku. Aku nggak tahu apa-apa. Mas Dimas yang kasih. Dia bilang itu uang dia sendiri. Sumpah, Mbak Alina Bu Bos saya nggak tahu. Siska, kau mengkhianatiku? Dimas menatap Siska tak percaya. Wanita yang semalam memujanya setinggi langit, kini melemparnya ke jurang demi menyelamatkan diri sendiri. Diam kamu, Dimas, teriak Siska histeris. Gara-gara kamu aku jadi terlibat masalah ini. Aku mau pulang. Siska menyambar tasnya dan hendak lari menuju pintu. Tahan dia, perintah Alina datar. 2 bodyguard di pintu langsung menghadang langkah Siska. Wanita itu mundur ketakutan. Duduk, perintah Alina lagi, pesta belum selesai. Alina kembali ke kursi kebesarannya. Ia menatap Dimas dan Siska yang kini tampak seperti tikus terjebak. Pak Rian, panggil Alina. Ya, Bu. Rian maju, menyerahkan sebuah dokumen lain. Ini adalah surat pemecatan tidak hormat untuk kalian berdua. Alina melempar kertas itu ke hadapan mereka. Dan ini... Ia mengangkat sebuah amplop coklat tebal. Adalah laporan polisi yang sudah saya tanda tangani. Isinya tuntutan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Bruk. Kaki Dimas tak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia jatuh berlutut dari kursinya, merosot ke lantai karpet yang tebal. Harga dirinya hancur lebur. Bayangan penjara, jeruji besi, dan kehidupan yang hancur menari-nari di pelupuk matanya. Ia merangkak mendekati kaki Alina. Dimas, laki-laki yang tadi pagi melempar uang 50.000 ke wajah istrinya, kini bersujud di kaki wanita yang sama. Alina, sayang tolong aku. Dimas menangis, air matanya membasahi sepatu stiletto mahal Alina. Maafkan aku, Lin. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Jangan penjarakan aku. Kasihan ibuku, kasihan anak kita, Banyu. Alina menatap puncak kepala suaminya dengan tatapan kosong. Hatinya yang dulu lembut kini telah membatu. Anak kita? Alina tertawa sinis. Tadi pagi kau bilang Banyu itu berisik dan menyusahkan. Kau bahkan lebih peduli pada anak haram yang ada di perut gundikmu itu. Alina menendang pelan bahu Dimas agar menjauh dari kakinya. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu. Alina, tolong kita masih suami istri. Sebentar lagi tidak, potong Alina tajam. Pengacaraku sedang mengurus gugatan cerai. Dan soal penjara aku bisa mempertimbangkannya, asalkan... Dimas mendongak penuh harap. Asalkan apa? Aku lakukan apa saja. Apa saja, Lin? Kembalikan uang 2,5 miliar itu dalam waktu 24 jam. Tunai, ucap Alina datar. Dan satu lagi, kau dan ibumu, serta pelacur ini, harus angkat kaki dari rumahku malam ini juga. Rumahmu? Dimas bingung. Itu rumahku. Aku yang bayar cicilan. Kau lupa? Selarian sambil tersenyum mengejek. Sertifikat rumah itu sudah dibalik nama atas nama Ibu Alina Wijaya bulan lalu, saat kau sibuk liburan ke Bali dengan Siska. Kau menandatangani dokumen itu tanpa membacanya karena mengira itu surat asuransi. Mata Dimas membelalak. Kebodohannya benar-benar paripurna. Seret mereka keluar, perintah Alina pada keamanan. Rapat selesai. Dimas dan Siska diseret keluar ruangan sambil berteriak-teriak memohon ampun. Suara tangisan mereka menjadi musik yang indah di telinga Alina. Namun,
Ia tahu, ini baru separuh jalan. Di saat yang sama, di rumah, Bu Ratna sedang bersenandung riang sambil membakar tumpukan baju-baju lama Alina di halaman belakang. Asap hitam membumbung tinggi. Rasain kamu, Alina, biar jadi abu sekalian. Nanti kalau Dimas pulang, aku suruh dia beli furnitur baru buat Siska. Kamar itu harus wangi, gak boleh bau orang miskin. Gumamnya pada diri sendiri. Tiba-tiba, gedoran keras terdengar di pintu depan. Siapa sih? Ganggu orang lagi santai aja. Bu Ratna menggerutu, berjalan menghentak-hentak menuju pintu utama. Begitu pintu dibuka, wajahnya langsung masa melihat 3 orang pria berjas rapi dan 2 orang polisi berseragam berdiri di teras. Cari siapa? Kalau mau minta sumbangan, salah alamat. Di sini bukan panti sosial. Semprot Bu Ratna galak. Salah satu pria berjas itu maju, menunjukkan lencana pengacara. Selamat sore. Apakah benar ini kediaman saudara Dimas dan Ibu Ratna? Iya, saya ibunya Dimas. Anak saya manajer besar. Jangan macam-macam ya. Baik, Bu Ratna. Pria itu tersenyum formal namun matanya tidak ramah. Perkenalkan, saya Hendra, kuasa hukum dari Ibu Alina Wijaya, pemilik sah rumah ini. Bu Ratna melongo. Alina? Pemilik rumah? Hahaha. Pak, jangan ngelawak. Alina itu babu di sini. Dia numpang hidup sama anak saya. Hendra mengeluarkan sebuah dokumen sertifikat dan surat perintah pengosongan. Ini sertifikat hak milik atas nama Alina Wijaya. Dan ini surat perintah pengosongan rumah. Klien kami, Ibu Alina, memberikan waktu bagi Anda untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda sampai jam 6 sore ini. Apa? Bu Ratna menjerit melengking. Nggak mungkin. Ini rumah anakku. Dimas. Dimas. Bu Ratna panik. Ia berlari masuk mengambil ponselnya, menekan nomor Dimas dengan tangan gemetar. Tut, tut. Telepon diangkat. Tapi bukan suara Dimas yang terdengar gagah, melainkan suara isak tangis yang menyayat hati. Bu. Suara Dimas terdengar hancur. Kita hancur, Bu. Alina. Alina itu pemilik perusahaan tempatku kerja. Dia CEO-nya, Bu. Hah? Kamu ngomong apa sih, Nak? Bu Ratna merasa kepalanya berputar. Aku dipecat, aku mau dipenjara dan rumah itu punya Alina. Kita harus pergi, Bu. Kita diusir. Ponsel di tangan Bu Ratna terjatuh ke lantai. Prah. Tubuh wanita tua itu merosot ke dinding. Kakinya lemas seolah tak bertulang. Alina, menantu yang setiap hari ia hina, ia suruh mengepel, ia caci maki miskin dan tak tahu diri, ternyata adalah pemilik segalanya. Pengacara Hendra melangkah masuk ruang tamu tanpa melepas sepatunya. Silakan berkemas, Bu. Jam dinding terus berputar. Apapun yang tertinggal setelah jam 6 sore, akan kami anggap sebagai sampah dan kami buang. Termasuk Anda, jika masih ada di sini. Bu Ratna menatap sekeliling rumah mewah yang ia banggakan itu. Tiba-tiba, rumah itu terasa asing. Bayangan wajah Alina yang menangis saat dibentak, Alina yang menggendong bayi sambil mengepel, kini berputar di kepalanya menjadi teror yang menakutkan. Bukan penyesalan yang ia rasakan, melainkan ketakutan luar biasa akan kemiskinan yang membayang di depan mata. Tidak mungkin. Bu Ratna merangkak, mencoba memungut ponselnya. Aku tidak mau jadi gelandangan. Sementara di luar, truk pengangkut barang suruhan Alina sudah tiba, siap mengangkut furnitur mahal yang dibeli dengan uang haram itu untuk disita sebagai barang bukti. Neraka dunia bagi mereka baru saja dimulai. Langit sore itu mendung pekat, seolah mendukung drama kehancuran keluarga Dimas yang sedang berlangsung. Di depan rumah mewah bercat putih itu, suasana kacau balau. Tetangga-tetangga yang biasanya hanya mengintip dari balik tirai, kini berkumpul terang-terangan di jalanan. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, menikmati tontonan gratis jatuhnya Bu Ratna yang selama ini terkenal sombong dan pelit. Jangan sentuh guci keramiku. Itu mahal. Itu impor dari Tiongkok. Jerit Bu Ratna histeris sambil memeluk sebuah guci besar, mencoba menghalangi petugas eksekusi yang diperintahkan oleh pengacara Hendra. Maaf, Bu.
Guci ini terdaftar dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Pak Dimas bulan lalu. Ini barang sitaan, kata petugas itu tegas, lalu dengan mudah merebut Guci itu dari tangan keriput Bu Ratna. Maling. Kalian semua maling. Bu Ratna meraung, berguling-guling di teras marmer. Mana Dimas? Dimas, tolong ibu. Sebuah taksi biru berhenti mendadak di depan pagar. Dimas keluar dengan kemeja yang sudah keluar dari celana, dasi miring, dan wajah seperti mayat hidup. Di belakangnya, Siska mengekor dengan wajah bersungut-sungut. Dimas. Bu Ratna berlari menyongsong anaknya. Lihat ini, mereka mengambil semuanya. TV, kulkas, sofa kulit kesayangan ibu, usir mereka. Nak, kau kan manajer. Kau orang hebat. Dimas menatap ibunya dengan pandangan kosong. Aku bukan manajer lagi, Bu. Aku bukan siapa-siapa. Siska yang mendengar itu langsung meludah ke tanah. Cuy, dasar laki-laki tidak berguna. Tahu begini aku tidak sudi jadi selingkuhanmu. Katanya kaya, ternyata cuma maling uang istri. Dimas menoleh, matanya menyiratkan luka yang dalam. Siska, kau bilang kau mencintaiku? Kau bilang Alina itu jelek dan membosankan. Itu karena kau punya duit. Sembur Siska tanpa rasa malu. Sekarang, kau cuma calon narapidana miskin. Aku mau pergi. Aku mau kembali ke apartemenku. Siska berbalik badan, hendak menyetop taksi yang tadi mereka tumpangi. Namun, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depannya, menghalangi jalan. Kaca jendela perlahan turun. Rian, asisten Alina, tersenyum dingin dari balik kemudi. Mau kemana, Nyonya Siska? Apartemen? Tanya Rian santai. Minggir. Itu bukan urusanmu, bentak Siska. Sayang sekali, Rian mengetuk-ngetuk setir mobil. Apartemen yang Anda tempati itu sewanya dibayar pakai uang korupsi Dimas, bukan? Pemilik apartemen baru saja menelepon kantor kami. Beliau sudah membatalkan sewa dan mengganti kuncinya 10 menit yang lalu. Barang-barang Anda sudah ditaruh di pos satpam lobi dalam kantong kresek hitam. Wajah Siska memucat. Kakau bohong. Silakan cek. Rian menyodorkan sebuah amplop. Dan ini surat rekomendasi dari Ibu Alina. Beliau sudah mengirimkan broadcast ke seluruh asosiasi HRD dan perusahaan di kota ini. Isinya tentang rekam jejak Anda sebagai sekretaris yang membantu penggelapan dana. Selamat mencoba mencari kerja, Nyonya Siska. Mungkin ada lowongan tukang cuci piring yang mau menerima Anda. Siska gemetar hebat. Kakinya lemas. Karirnya hancur. Tempat tinggalnya hilang. Reputasinya tamat. Ini semua gara-gara kalian. Siska berteriak histeris menunjuk Dimas dan Bu Ratna. Keluarga pembawa sial. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku takut dipenjara gara-gara kalian. Tanpa mempedulikan perut buncitnya, Siska berlari tertatih-tatih menjauh dari rumah itu, menghindari tatapan mencemooh para tetangga. Ia pergi membawa rasa malu, ketakutan, dan masa depan yang gelap. Dimas hanya bisa menatap kepergian Siska dengan hampa. Wanita yang demi dia rela mengkhianati istri sebaik Alina, kini membuangnya seperti sampah di saat ia jatuh. Waktu habis, suara bariton Hendra, sang pengacara, terdengar bagai vonis mati. Ia melihat jam tangannya. Pukul 18. Silakan keluar dari area properti klien kami. Sekarang, perintah Hendra. Tapi kami mau tidur di mana malam ini? Bu Ratna menangis, memegang lengan Hendra. Pak, tolonglah, kasihani saya orang tua. Alina itu menantu saya. Masa dia tega membiarkan mertuanya tidur di jalan? Hendra menepis tangan Bu Ratna pelan tapi tegas. Bu Ratna, apakah ibu ingat? Seminggu yang lalu saat Ibu Alina baru pulang dari rumah sakit pasca operasi, ibu menyuruhnya tidur di tikar tipis di ruang belakang yang dingin? Sementara ibu dan wanita simpanan itu tidur di kamar ber-AC. Bu Ratna terdiam, wajahnya pias. Kata-kata itu menamparnya telak. Karma tidak pernah salah alamat, Bu. Silakan keluar. Dua petugas keamanan menyeret koper-koper berisi baju-baju bekas Dimas dan Bu Ratna keluar pagar. Hanya itu yang boleh mereka bawa. Baju-baju lama.
Semua barang baru dan bermerek disita. Gerbang besi hitam yang megah itu pun ditutup. Klek, klek. Suara kunci digembok terdengar sangat menyakitkan. Langit yang sedari tadi menahan beban akhirnya tumpah. Hujan deras mengguyur bumi. Dimas dan Bu Ratna berdiri di pinggir jalan, basah kuyup. Koper-koper mereka terkena lumpur cipratan kendaraan yang lewat. Tidak ada taksi yang mau berhenti melihat penampilan mereka yang kacau. Dimas, ibu dingin. Ibu lapar. Rintih Bu Ratna, menggigil. Giginya bergemeretak. Tadi siang ibu belum makan karena sibuk arisan. Dimas mengusap wajahnya yang basah oleh air hujan dan air mata. Ia merogoh saku celananya. Kosong. Dompetnya tertinggal di laci meja kantor yang kini disegel. Ponselnya mati kehabisan baterai. Uang tunai 50.000 yang ia lempar ke Alina tadi pagi, sudah tidak ada. Ia teringat betapa kejamnya ia melempar uang itu. Cukup buat makan sehari ini, jangan minta lagi. Sekarang, ia bahkan tidak punya 500 perak pun. Sebuah mobil Rolls-Royce melintas pelan di depan mereka. Kaca jendela belakang yang gelap sedikit terbuka. Cukup untuk Dimas melihat sepasang mata tajam yang menatapnya. Alina. Alina duduk di dalam mobil yang hangat dan kering, memangku Banyu yang tertidur nyenyak. Ia menatap suami dan mertuanya yang menggigil di bawah hujan seperti kucing kurus. Tidak ada rasa iba di hati Alina. Ia teringat bagaimana anaknya menangis kehausan saat Bu Ratna membuang susu formula yang dibilang mahal. Ia teringat rasa sakit jahitannya saat dipaksa mengepel lantai. Alina mengangkat sebuah gelas berisi coklat panas yang mengepul. Ia meniup uapnya pelan, lalu menyesapnya nikmat sambil menatap mata Dimas yang kelaparan. Sebuah demonstrasi kekuasaan yang sunyi namun mematikan. Tanpa kata, kaca jendela mobil kembali menutup rapat. Mobil mewah itu melaju menembus hujan, meninggalkan cipratan air genangan yang membasahi wajah Bu Ratna. Alina, teriak Bu Ratna putus asa, suaranya kalah oleh deru hujan. Dasar menantu durhaka. Kutuk kau. Sudah, Bu, diam. Dimas menarik tangan ibunya, membawanya berteduh di emperan toko yang sudah tutup. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka yang manja, Dimas dan Bu Ratna tidur beralaskan kardus bekas, ditemani nyamuk dan perut yang melilit perih. Di dalam gelapnya malam dan dinginnya udara, teror yang sebenarnya baru saja merasuki pikiran Dimas. Ini bukan hanya soal kehilangan harta. Alina memegang bukti penggelapan dana. Penjara. Ancaman itu nyata. Besok. Bisik Dimas dengan suara bergetar ketakutan. Besok kita harus memohon ampun padanya, Bu. Kalau tidak, aku akan mati di penjara. Bu Ratna hanya bisa menangis, memeluk lututnya yang rematik. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan harganya sangat mahal. Matahari pagi yang cerah di Jakarta tidak membawa kehangatan bagi dua sosok kumal yang duduk meringkuk di halte bus. Dimas dan Bu Ratna tampak seperti orang yang berbeda. Mata mereka bengkak, bibir pecah-pecah, dan aroma tubuh mereka apek karena keringat bercampur air hujan yang mengering di badan. Perut Bu Ratna berbunyi keras, melilit perih. Dimas, ibu lapar sekali, kepala ibu pusing. Keluh wanita tua itu, suaranya serak. Kita kemana sekarang? Ke rumah pamanmu di Surabaya? Ongkosnya dari mana? Dimas menatap kosong ke jalanan aspal yang mulai ramai. Paman pasti sudah tahu berita ini, Bu. Berita pemecatanku sudah menyebar di grup WhatsApp keluarga besar semalam. Aku baca di HP teman yang lewat tadi. Mereka semua menertawakan kita. Tidak ada yang mau menampung koruptor. Lalu bagaimana? Bu Ratna mulai menangis lagi. Masa kita jadi gelandangan selamanya? Dimas mengepalkan tangannya yang kotor. Bayangan jeruji besi dan narapidana yang beringas menghantuinya. Dia tidak bisa dipenjara. Dia tidak akan kuat. Kita balik rumah, Bu, putus Dimas. Gila kamu. Kita sudah diusir. Mau dipukul satpam. Kita mengemis, Bu, kata Dimas lirih, harga dirinya sudah runtuh sepenuhnya. Kita sujud di kaki Alina. Kita tawarkan diri untuk melakukan apa saja asal tidak dipenjara dan dikasih makan. Dia ibunya Banyu, mungkin masih ada sedikit belas kasihan. Dengan langkah gontai,
Ibu dan anak itu menyeret kaki mereka kembali ke kawasan perumahan elit itu. Perjalanan yang biasanya hanya 10 menit dengan mobil, kini terasa seperti berjalan di padang pasir selama berjam-jam. Tiba di depan gerbang rumah mewah itu, pemandangan kontras menyambut mereka. Rumah itu terlihat lebih hidup dan bersinar. Tanaman-tanaman hias yang dulu sering dikeluhkan Bu Ratna karena mahal perawatannya, kini tampak segar disiram. Di pos satpam, 2 penjaga berbadan tegap berdiri siaga. "Berhenti!" bentak salah satu satpam saat Dimas mencoba memegang pagar. "Gelandangan dilarang masuk." "Pak, ini saya." "Dimas pemilik, maksud saya, suami Bu Alina," kata Dimas memelas. Satpam itu tertawa mengejek. "Oh, mantan manajer yang korupsi itu? Maaf, instruksi Bu Bos jelas, tikus dilarang masuk." "Tolong, Pak, sampaikan pada Alina, kami mau bicara." Ini soal hidup mati. Bu Ratna menangkupkan kedua tangannya, memohon. Wajah angkuhnya hilang tak berbekas. Tak lama kemudian, gerbang otomatis itu terbuka perlahan. Bukan untuk mempersilakan mereka masuk dengan mobil, tapi membiarkan mereka berjalan kaki menyusuri paving blok halaman yang luas itu. Di teras depan, Alina duduk santai di kursi rotan putih. Ia mengenakan gaun tidur sutra berwarna marun yang elegan. Di tangannya ada cangkir teh porselen, dan di meja tersedia aneka kue dan buah potong segar. Alina tampak seperti ratu yang sedang menikmati pagi di istananya. Dimas dan Bu Ratna berjalan mendekat, lalu tanpa dikomando, mereka berdua jatuh berlutut di ujung tangga teras. Bau badan mereka terbawa angin ke arah Alina, membuat wanita itu mengernyit jijik. "Wah, pagi-pagi sudah ada tamu tak diundang," sindir Alina, menyesap tehnya pelan. "Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak? Empuk aspalnya?" "Alina, ampuni kami," suara Dimas pecah. Ia bersujud hingga dahinya menyentuh lantai teras yang dingin. "Aku salah, Lin. Aku bodoh. Aku minta maaf. Tolong jangan penjarakan aku. Aku ganti uangnya, tapi beri aku waktu." "Waktu?" Alina meletakkan cangkirnya dengan denting yang tajam. "Kau sudah menghabiskan waktuku selama 2 tahun pernikahan kita dengan kepalsuan. Kau bilang beri waktu? 2,5 miliar itu bukan daun, Dimas. Aku akan kerja apa saja. Aku jadi kuli, jadi ojek, apa saja. Gajinya ambil semua." Alina tertawa renyah, tapi matanya dingin menusuk. "Gaji kuli? Butuh berapa ratus tahun untuk melunasi hutangmu? Keburu kau mati tua di penjara." Bu Ratna ikut bersujud, air matanya membanjiri lantai. "Alina, mantuku sayang. Ibu hilaf, nak. Ibu tua dan bodoh. Jangan biarkan ibu mati di jalanan. Kasihani ibu." "Ibu?" Alina menatap tajam mertuanya. "Kemarin kau bilang aku, orang miskin tak tahu diri. Sekarang kau panggil aku mantu sayang? Lidahmu itu memang tidak bertulang ya, Bu Ratna?" Alina berdiri, berjalan menuruni tangga teras hingga ujung sepatu mahalnya berada tepat di depan wajah mereka yang menunduk. "Kalian mau makan? Mau tempat tidur? Mau bebas dari penjara?" "Mau." "Mau, Lin?" jawab mereka serempak, penuh harap. "Baik." Alina tersenyum miring. "Aku beri penawaran. 1 kali seumur hidup." Dimas mengangkat wajahnya, menatap Alina dengan mata berbinar. "Laporan polisi itu masih ada di meja kerjaku. Belum kukirim. Aku bisa membatalkannya, dan kalian boleh tinggal di sini. Makan di sini. Tidur di sini." "Terima kasih, Alina. Terima kasih," seru Bu Ratna girang, hendak memeluk kaki Alina namun ditepis. "Tunggu dulu, aku belum selesai," potong Alina dingin. "Syaratnya, kalian tinggal di sini bukan sebagai suami dan mertua, tapi sebagai babu." Dimas dan Bu Ratna terbelalak. Status kalian di rumah ini adalah pelayan rendahan. Tanpa gaji. Tugas kalian membayar hutang 2,5 miliar itu dengan tenaga kalian seumur hidup. Kalian akan menempati kamar pembantu di belakang, kamar sempit tanpa AC yang dulu kalian paksa aku tidur di sana. Alina menunjuk Bu Ratna. "Kau, Ratna. Tugasmu mencuci baju manual dengan tangan, menyikat WC setiap pagi, dan membersihkan taman.
Tidak ada mesin cuci untukmu. Lalu telunjuknya beralih ke Dimas. Dan kau, Dimas. Kau akan jadi tukang kebun, sopir, dan pengasuh banyu. Kau harus bangun jam 4 pagi, menyiapkan keperluan rumah, dan tidur paling terakhir setelah memastikan semua bersih. Jika kalian membantah satu kali saja, atau berani meninggikan suara sedikit saja. Alina membungkuk, berbisik mengerikan. Detik itu juga aku telepon polisi. Dan kali ini, tuntutannya bukan cuma penggelapan, tapi juga penipuan dan perbuatan tidak menyenangkan. Kalian akan membusuk di sel tikus selamanya. Hening. Angin pagi berhembus, membawa rasa dingin ke tulang sumsum Dimas. Pilihan macam apa ini? Menjadi budak di rumah sendiri, melayani istri yang dulu dihinanya? Tapi bayangan penjara jauh lebih mengerikan. Di penjara dia akan disiksa narapidana lain. Di sini, setidaknya dia masih bisa makan nasi, meski mungkin nasi sisa. Bagaimana? Desak Alina. Truk sampah sebentar lagi lewat. Kalau kalian tidak mau, kalian bisa ikut numpang di bak belakangnya. Dimas menelan ludah, menyingkirkan sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Aku terima, ucap Dimas Parau. Aku terima. Cicit Bu Ratna. Bagus, Alina bertepuk tangan pelan, seolah sedang menonton pertunjukan sirkus yang memuaskan. Selamat datang di neraka kalian yang baru. Alina mengambil sepiring sisa roti bakar yang baru digigit separuh dari mejanya, lalu melemparkannya ke tanah, tepat di depan wajah mereka. Sarapan dulu, biar punya tenaga buat ngepel. Ingat, jangan pakai tangan kotor kalian. Makan langsung dari tanah, seperti kucing yang kalian bilang kemarin. Dimas dan Bu Ratna saling pandang dengan tatapan nanar. Perut mereka perih luar biasa. Rasa lapar mengalahkan rasa malu. Perlahan, dengan tangan gemetar dan air mata yang terus mengalir, Dimas menunduk. Mulutnya mendekati roti kotor di lantai itu. Bu Ratna pun mengikutinya. Mereka memakan sisa makanan itu dengan lahap sambil menangis terseduh-seduh. Alina berdiri menjulang di atas mereka, menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Habiskan, perintahnya datar. Setelah itu, Bu Ratna, cuci semua mobil di garasi sampai mengkilap. Dimas, bersihkan kotoran di gudang belakang. Aku mau gudang itu jadi kamar bermain banyu nanti sore. Harus bersih, wangi, tidak ada debu. Paham? Paham, Nyonya. Jawab Dimas, mulutnya penuh roti. Paham, Nyonya. Isak Bu Ratna. Alina membalikkan badan, melangkah masuk ke dalam rumah mewahnya yang sejuk. Pintu tertutup. Di dalam, Alina bersandar di pintu. Dadanya sesak. Ada rasa puas, tapi juga rasa sakit yang aneh. Dulu, dia rela melakukan apa saja demi cinta lelaki itu. Kini, melihat lelaki itu makan dari lantai seperti hewan, Alina menyadari satu hal. Cintanya sudah benar-benar mati. Yang tersisa hanyalah keadilan yang menuntut pelunasan. Dan tagihannya baru saja dimulai. Sudah 1 minggu berlalu sejak Dimas dan Bu Ratna resmi menjadi hamba sahaya di rumah yang dulu mereka anggap milik sendiri. Rutinitas pagi Dimas kini dimulai pukul 3.30 pagi. Tidak ada lagi alarm lembut dari ponsel mahal, yang ada hanyalah siraman air dingin dari Rian, yang sesekali datang menginap untuk mengawasi, atau gedoran keras di pintu kamar sempit bekas gudang itu. Pagi ini, Dimas sedang berlutut di lantai ruang tengah, mengelap marmer dengan kain perca. Punggungnya serasa mau patah. Dulu, ia selalu memarahi Alina jika ada sebutir debu saja di lantai ini. Sekarang, ia menyadari betapa luasnya rumah ini untuk dibersihkan seorang diri. Kurang bersih, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dimas tersentak kaget. Jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul bertalu-talu. Itu suara langkah Alina. Setiap kali mendengar langkah kaki istrinya, Ralat, majikannya, Dimas merasa mual karena kecemasan yang berlebihan, anxiety. Ia takut melakukan kesalahan. Kesalahan berarti polisi. Alina berdiri menjulang di dekatnya, mengenakan setelan kantor yang rapi dan harum. Ia memegang ponselnya, jari jempolnya melayang di atas layar. Mata Dimas terpaku pada ponsel itu. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Apakah dia akan menelepon polisi?
Apakah aku tadi kurang bersih mencuci mobilnya? Dedi sebelah mana yang kotor? Nyonya? Tanya Dimas gagap, tidak berani menatap mata Alina. Alina tidak menjawab. Ia justru menempelkan ponsel ke telinganya. Halo? Sapa Alina pada seseorang di telepon. Dimas menahan napas. Mati aku. Itu pasti Pak Polisi. Ya, tolong siapkan berkas tambahannya. Saya rasa orang ini perlu diberi pelajaran lebih keras. Penjara Nusa Kambangan? Boleh juga. Kaki Dimas lemas seketika. Kain pel di tangannya terjatuh. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Alina melirik Dimas yang gemetar hebat, lalu tersenyum tipis. Oh, bukan. Saya bicara soal klien yang bandel, Pak Pengacara. Tapi ide Nusa Kambangan itu menarik juga. Alina menutup teleponnya, lalu menatap Dimas dengan tatapan mengejek. Kenapa mukamu pucat begitu? Dimas? Kau pikir aku menelepon siapa? Tidak, Nyonya, saya kira. Kau takut? Alina membungkuk sedikit. Bagus. Pelihara rasa takut itu. Karena hanya itu yang menjagamu tetap hidup di luar penjara. Alina melenggang pergi menuju ruang makan, meninggalkan Dimas yang terduduk lemas, memegangi dadanya yang sesak. Teror itu nyata. Alina tidak perlu memukulnya. Cukup dengan mengangkat ponsel, nyawa Dimas rasanya sudah melayang separuh. Sementara itu, di area belakang rumah, Bu Ratna duduk di bangku kecil, menghadap tumpukan cucian menggunung. Di hadapannya ada papan penggilasan kayu kuno. Tangan wanita tua itu, yang dulu selalu dihiasi cincin emas dan kuteks merah menyala, kini tampak mengerikan. Kulit jarinya keriput, memerah, dan mengelupas karena terkena deterjen keras setiap hari tanpa sarung tangan. Kukunya patah dan kotor. Aduh. Rintihnya pelan saat sabun perih mengenai luka gores di jempolnya. Dulu, mulut Bu Ratna tidak pernah berhenti bicara. Mencela Alina, memaki tetangga, menyombongkan diri. Tapi sekarang, ia membisu. Mulutnya terkunci rapat. Kenapa? Karena 3 hari yang lalu, saat ia mencoba mengeluh, capek. Alina hanya menjawab singkat. Capek? Ya sudah, istirahat saja di sel tahanan polisi. Di sana tidak perlu mencuci baju. Ancaman itu membungkam Bu Ratna selamanya. Ia lebih takut diusir dan dipenjara daripada mati kelelahan. Heh, Ratna? Panggil seorang pengasuh bayi profesional yang disewa Alina untuk mengurus Banyu. Karena Alina tidak percaya Banyu dipegang penuh oleh mantan mertuanya yang jahat. Bu Ratna menoleh, takut-takut. Pengasuh itu, Mbak Suti, usianya jauh lebih muda, tapi posisinya di rumah ini lebih tinggi darinya. Ini baju Aden Banyu yang kemarin kamu cuci, masih bau apek. Mbak Suti melempar bedong bayi ke wajah Bu Ratna. Cuci ulang. Yang bersih. Kalau sampai kulit Aden iritasi, kamu yang tanggung jawab. Baik, Mbak. Jawab Bu Ratna lirih. Air mata menetes di pipi keriputnya. Dulu dia yang memperlakukan Alina seperti sampah. Sekarang, bahkan pembantu sewaan pun bisa melempar kain ke wajahnya. Karma itu bukan hanya berbalik, tapi menghantamnya bertubi-tubi. Jam makan siang. Ini adalah waktu yang paling menyiksa bagi Dimas dan Bu Ratna. Bukan karena makanannya tidak enak. Mereka hanya diberi nasi putih dengan kuah sayur sisa dan tempe goreng dingin. Tapi karena mereka harus makan di dapur, duduk di lantai, sementara mendengarkan denting sendok garpu dari ruang makan utama. Dari celah pintu, Dimas bisa melihat Alina sedang makan siang bersama Rian yang datang membawa berkas. Meja makan penuh dengan hidangan lezat. Rendang, ayam bakar, sup buntut. Aroma makanannya menusuk hidung Dimas yang kelaparan. Dulu, bisik Bu Ratna sambil mengunyah tempe kerasnya dengan susah payah. Dulu Alina yang makan di sini, di lantai ini, sambil menggendong Banyu, sementara kita makan enak di meja. Dimas diam saja, menelan nasinya yang terasa seret. Tiba-tiba, Alina memanggil dari ruang makan. Dimas, Ratna, ke sini. Mereka berdua buru-buru meletakkan piring, lalu berlari kecil menuju ruang makan, berdiri menunduk di samping meja. Lihat ini, Alina menunjuk tumpahan kuah sup di lantai. Sedikit sekali, hanya beberapa tetes. Siapa yang mengepel tadi? Tanya Alina datar. Saya, Nyonya.
Jawab Dimas. Kau tidak becus. Lantai ini lengket, kata Alina. Bersihkan sekarang. Dimas hendak mengambil kain pel, tapi Alina menghentikannya. Jangan pakai kain pel. Pakai tisu. Bersihkan sampai kering, lalu lap lagi pakai bajumu sendiri. Dimas terbelalak. Tapi Nyonya, kau mau membantah? Alina menaikkan alisnya, tangannya perlahan bergerak ke arah ponsel di atas meja. Gerakan tangan itu lagi, teror itu lagi. Tidak, tidak, saya kerjakan. Dimas panik. Ia langsung berlutut, mengambil tisu, mengelap tumpahan itu, lalu sesuai perintah, ia menggunakan ujung kemejanya yang sudah kumal untuk menggosok lantai itu sampai mengkilap. Rian menatap pemandangan itu dengan senyum puas, sementara Alina kembali menyuapkan sup buntut ke mulutnya dengan tenang, seolah tidak ada manusia yang sedang merendahkan diri di bawah kakinya. Oh ya, Ratna, kata Alina tiba-tiba tanpa menoleh. Ya, Nyonya. Dulu kau pernah bilang kalau aku ini pembawa sial dan bikin rezeki anakmu seret, kan? Bu Ratna gemetar. Ampun, Nyonya, mulut saya dulu jahat. Memang, potong Alina. Sekarang terbukti kan siapa yang membawa sial? Kalian berdualah parasitnya. Tanpa aku, kalian cuma sampah. Alina meletakkan sendoknya. Sudah selesai makannya? Cuci piring ini. Hati-hati, itu piring keramik mahal. Kalau pecah, harganya setara dengan biaya makan kalian selama setahun. Jadi kalau pecah, artinya kalian puasa setahun. Mengerti? Mengerti, Nyonya. Malam harinya, lampu-lampu rumah dimatikan, menyisakan kegelapan yang mencekam bagi Dimas. Ia berbaring di kasur tipis di gudang, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Di sampingnya, di sekat triplek tipis, terdengar suara ibunya yang merintih kesakitan karena punggung encoknya kambuh. Tapi mereka tidak punya obat. Tidak ada uang untuk membeli balsem sekalipun. Dimas mencoba memejamkan mata, tapi tidak bisa. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Alina yang tersenyum dingin. Ia mendengar suara sirine polisi. Insomnia mulai menyerangnya. Ketakutan itu menggerogoti kewarasannya perlahan-lahan. Ia bangkit duduk, napasnya memburu. Ia merasa diawasi. Di setiap sudut rumah ini, ia merasa ada CCTV yang merekam gerak-geriknya. Alina telah menanamkan rasa paranoid yang sempurna di otaknya. Aku bisa gila. Bisik Dimas sambil menjambak rambutnya sendiri yang mulai rontok karena stres. Aku bisa gila kalau begini terus. Tapi dia tidak bisa lari. Di luar sana ada penjara. Di dalam sini ada neraka. Tidak ada jalan keluar. Dari lantai atas, Alina memantau melalui layar tabletnya yang terhubung ke kamera pengawas di kamar pembantu. Ia melihat Dimas yang sedang stres, mengguncang-guncangkan tubuhnya sendiri seperti orang gangguan jiwa. Alina menyesap teh chamomilenya sebelum tidur. Tidak ada rasa kasihan. Selamat menikmati malam panjangmu, suamiku, gumamnya pelan, lalu mematikan tabletnya dan tidur dengan sangat nyenyak di kasur empuknya. Kontras yang sempurna. Sang ratu tidur dalam damai, sementara para pengkhianat terjaga dalam teror yang mereka ciptakan sendiri. 1 bulan telah berlalu. Waktu yang singkat bagi orang normal, namun terasa seperti 1 abad bagi penghuni kamar belakang di kediaman mewah Alina Wijaya. Malam itu hujan turun rintik-rintik, menciptakan irama yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Dimas, setiap tetes air yang jatuh terdengar seperti langkah kaki polisi yang datang menjemput. Di sudut kamar sempit yang lembab itu, Dimas duduk memeluk lutut. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat yang mengerikan. Ia menderita insomnia parah. Sudah 3 hari ia tidak tidur. Setiap kali matanya terpejam, bayangan jeruji besi dan wajah dingin Alina muncul, menyentaknya bangun dengan keringat dingin membanjiri tubuh. Dimas. Suara parau Bu Ratna terdengar dari balik selimut tipis di sebelahnya. Wanita tua itu pun tak kalah menyedihkan. Rambutnya memutih sepenuhnya, kusut tak terurus. Tangannya gemetar permanen, efek dari kerja paksa dan ketakutan yang terus-menerus. Ia yang dulu lantang berteriak, kini berbicara pun nyaris tak terdengar, seolah takut suaranya akan memicu kemarahan dinding-dinding rumah ini.
Ada apa, Bu? Bisik Dimas, matanya liar menatap pintu, takut Alina tiba-tiba masuk. Ibu dengar suara sirine, mereka datang. Dimas, mereka datang. Bu Ratna mulai menangis histeris, tapi tanpa suara. Ia membekap mulutnya sendiri kuat-kuat. Dimas menajamkan pendengaran. Sayup-sayup, dari jalan raya yang jauh, memang terdengar suara sirine ambulans. Tapi bagi otak mereka yang sudah rusak oleh paranoid, itu adalah sirine polisi. SSSST. Diam, Bu. Jangan berisik. Nanti Nyonya bangun. Dimas merangkak panik, mendekap ibunya. Dua manusia yang dulu sombong itu, kini menggigil berpelukan di lantai dingin, ketakutan pada bayangan mereka sendiri. Mereka bukan lagi manusia. Mereka hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh teror. Keesokan paginya, ruang tengah rumah itu terlihat sibuk. Rian datang membawa sebuah tablet besar, berdiri di samping Alina yang sedang bermain dengan Banyu. Bayi mungil itu tertawa renyah, kontras dengan aura kelam yang dibawa oleh dua pelayan yang sedang berlutut menunggu perintah di sudut ruangan. Dimas, Ratna, panggil Alina tanpa menoleh. Iya, Nyonya. Jawab mereka serempak. Tubuh mereka refleks membungkuk lebih dalam. Ada berita menarik yang harus kalian lihat. Anggap saja ini hiburan pagi, kata Alina. Rian melangkah maju, memperlihatkan layar tablet itu ke depan wajah Dimas dan Bu Ratna. Itu adalah sebuah artikel berita kriminal online. Judul, terlibat sindikat penipuan dan prostitusi online, mantan sekretaris perusahaan besar ditangkap dalam penggerebekan. Di bawah judul itu, terpampang foto seorang wanita dengan baju tahanan oranye, rambut acak-acakan, dan wajah lebam bekas pukulan. Itu Siska. Mata Dimas terbelalak. Siska, wanita yang demi dia Dimas rela menghancurkan rumah tangganya, kini berakhir sebagai kriminal rendahan. Kalian lihat, suara Alina terdengar lembut namun mematikan. Setelah diusir dari sini, Siska tidak punya tempat tinggal. Tidak ada yang mau mempekerjakan dia karena namanya sudah saya blacklist di mana-mana. Akhirnya, dia memilih jalan pintas. Dan lihat di mana dia sekarang? Penjara wanita. 15 tahun. Alina menatap Dimas tepat di manik matanya. Kau tahu apa yang terjadi pada narapidana baru yang cantik dan sombong di dalam sana? Dimas? Mereka habis. Hancur. Tubuh Dimas gemetar hebat hingga giginya beradu. Kletuk. Kletuk. Kau mau menyusul dia, suamiku? Tanya Alina. Tidak. Tidak. Dimas berteriak histeris, lalu bersujud mencium kaki Alina berulang kali. Air mata dan ingusnya membasahi sepatu Alina, tapi ia tidak peduli. Harga dirinya sudah minus. Ampun, Nyonya. Jangan usir saya. Jangan penjarakan saya. Biarkan saya jadi anjing di rumah ini, asal jangan ke sana. Saya mohon. Bu Ratna ikut bersujud, menyembah-nyembah. Saya akan kerja lebih giat. Nyonya, saya tidak akan tidur. Saya akan bersihkan semuanya. Jangan lapor polisi. Ampun. Alina menatap pemandangan menyedihkan di bawah kakinya itu. Dulu, ia mendambakan cinta dan pengakuan dari mereka. Kini, melihat mereka hancur sehancur-hancurnya, Alina menyadari bahwa perasaannya sudah tuntas. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi cinta. Yang ada hanyalah dominasi mutlak. Baiklah, kata Alina sambil menarik kakinya menjauh karena jijik. Karena kalian memohon begitu rupa, saya masih berbaik hati. Kalian boleh tetap tinggal di sini. Menjadi bayang-bayang di rumahku. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Isak mereka. Mereka berterima kasih karena diperbolehkan menjadi budak. Itulah puncak kemenangan Alina. Ia telah mengubah pola pikir mereka sedemikian rupa, hingga perbudakan terasa seperti anugerah. Sekarang lenyap dari hadapanku. Bau kalian membuat anakku tidak nyaman, usir Alina. Seperti tikus yang melihat kucing, Dimas dan Bu Ratna berlari tergopoh-gopoh ke belakang, kembali ke pekerjaan kasar mereka dengan semangat ketakutan yang baru. 1 tahun kemudian. Suasana pesta ulang tahun pertama Banyu digelar meriah di taman belakang rumah yang luas. Rekan-rekan bisnis, sosialita, dan para pejabat hadir memberikan selamat pada Alina Wijaya, CEO wanita paling berpengaruh tahun ini.
Alina berdiri anggun dengan gaun putih, menggendong Banyu yang tumbuh sehat dan tampan. Ia tertawa renyah saat bercengkrama dengan tamu-tamunya. Di sudut terjauh taman, di dekat tempat pembuangan sampah pesta, ada dua sosok berpakaian seragam pelayan berwarna abu-abu kusam. Dimas, yang kini tampak 10 tahun lebih tua dari usia aslinya, sedang memunguti piring kotor bekas tamu. Wajahnya datar, matanya kosong. Jiwanya sudah mati. Ia melihat Alina dari jauh, istri yang dulu ia sia-siakan, bersinar terang bak berlian. Ada rasa perih di dadanya, tapi rasa takut jauh lebih besar. Ia tidak berani menatap Alina lebih dari 3 detik. Ia takut, sang ratu, marah. Di sebelahnya, Bu Ratna sedang menyapu remah-remah kue yang jatuh di rumput. Punggungnya sudah bungkuk permanen. Seorang tamu tak sengaja menumpahkan minuman ke baju Bu Ratna. Maaf, Bu, kata tamu itu sopan. Bu Ratna justru gemetar ketakutan, ia langsung berlutut di rumput. Ampun, Tuan, jangan lapor Nyonya. Saya yang salah. Saya yang buta. Maafkan saya. Tamu itu bingung. Loh, kenapa ibu ini? Saya cuma minta maaf. Alina yang melihat kejadian itu berjalan mendekat. Senyum manis terukir di bibirnya. Tidak apa-apa, Pak, kata Alina santai. Mereka memang pelayan yang sedikit terganggu jiwanya. Saya menampung mereka karena kasihan. Maklum, kerabat jauh yang miskin dan tidak punya attitude. Oh, begitu. Mulia sekali hati Bu Alina. Puji tamu itu, lalu berlalu pergi. Alina menatap Dimas dan Bu Ratna yang masih menunduk gemetar di rumput. Bersihkan kekacauan ini, bisik Alina dingin, hanya untuk telinga mereka berdua. Lalu masuk ke kandang kalian. Jangan perlihatkan wajah menyedihkan kalian di pesta anakku. Baik, Nyonya, bisik Dimas patuh. Alina berbalik badan, melangkah kembali ke tengah pesta, disambut tepuk tangan dan cahaya kamera. Ia memeluk putranya erat. Masa lalunya yang kelam telah ia injak di bawah tumit stiletonya. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang. Dan mereka, suami dan mertua yang dulu memujanya sebagai babu, kini hidup dalam neraka abadi yang mereka ciptakan sendiri, terkurung dalam penjara tanpa jeruji, tersiksa oleh penyesalan yang tak berujung, menggigil setiap malam menanti hukuman yang tak kunjung usai.